Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Muhammad Hafid di channel Ngoding Pintar. Oke, kali ini kita akan masuk ke playlist kita yang baru, yaitu kita akan belajar WordPress ya. Nah, apa itu WordPress? Nanti kita akan bahas bersama-sama. Sebelumnya ada ilustrasi seperti ini. Misalnya ada seorang perempuan yang mau membuat website. Katanya, "Bang, aku mau buat web nih, tapi nggak bisa coding, bagaimana ya caranya?" Nah, lalu dijawab sama cowoknya, "Mudah kok, kamu pakai CMS aja." Nah, sekarang pertanyaannya, apa itu CMS ya? CMS atau Content Management System adalah sistem perangkat lunak yang digunakan untuk mengatur dan membuat berbagai konten pada website ya. Nah, jadi ini pengertian dari CMS. Kemudian terdapat berbagai CMS untuk membuat website dan WordPress adalah salah satunya. Nah, jadi WordPress ini bisa dikatakan sebagai CMS. Jadi kalau misalnya teman-teman ditanya, "Ini web kamu pakai apa?" Pakai CMS. CMS-nya apa? CMS-nya adalah WordPress, seperti itu ya. Nah, ini sedikit ilustrasi. Kemudian apa itu WordPress ya? Nah, WordPress adalah platform pembuatan website yang diciptakan oleh Matt Mullenweg dan Mike Little pada tahun 2003 ya. Kemudian WordPress adalah software yang bersifat open source. Artinya, WordPress bisa digunakan secara gratis dan bebas untuk dimodifikasi oleh siapa saja. Nah, jadi ini adalah pengertian dari WordPress ya. Nah, jadi di sini ada yang saya bold ini adalah open source. Jadi WordPress ini gratis ya. Jadi bisa kita pakai dan bisa kita modifikasi sesuka kita ya. Kemudian, kenapa harus WordPress? Nah, di sini ada sedikit kutipan ya. WordPress adalah CMS yang paling mudah digunakan untuk orang awam sekalipun ya. Jadi ini WordPress betul-betul sangat mudah untuk digunakan meskipun kita awam dengan yang namanya coding ya. Nah, kemudian apa sih keunggulan dari WordPress ini ya? Nah, keunggulannya adalah yang pertama, mudah di custom ya, mudah di kustomisasi. Jadi nanti kita tinggal drag drop begitu aja ya. Jadi kita tidak ada sentuh codingan sama sekali. Kita tinggal drag yang ingin kita butuhkan, seperti itu ya. Kemudian dia juga SEO friendly ya, artinya mudah untuk optimasi SEO-nya. Nah, nanti ini kita akan bahas nanti di video yang terpisah ya tentang SEO ini. Kemudian WordPress juga responsif mobile ya, artinya tampilannya sangat friendly ya. Jadi kita bisa buka di mana-mana tergantung nanti template atau tema yang akan kita gunakan ya. Nah, jadi mendukung ya untuk responsif mobile dari WordPress ini. Kemudian selanjutnya adalah ribuan tema atau template ya, artinya banyak tema yang disediakan baik gratis maupun berbayar ya. Nanti kita tinggal pilih ya. Nanti kita tinggal pilih kita mau menggunakan yang gratis ataupun yang berbayar, seperti itu. Kemudian plugin melimpah ya. Nah, jadi misalnya nih kita ingin ada fitur chat WhatsApp di web kita ya, maka kita tinggal install aja plugin chat WhatsApp, seperti itu ya. Nah, jadi plugin ini sangat dibutuhkan di WordPress ya, biar website kita lebih interaktif, lebih dinamis, lebih bagus lah intinya ya. Kemudian performa yang tinggi ya. Jadi WordPress ini performanya tinggi, memiliki performa yang sangat baik ya. Nah, buktinya banyak web-web di dunia ini yang menggunakan WordPress, seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah keamanan ya. Nah, jadi WordPress ini memiliki keamanan atau kualitas keamanan yang tinggi ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah komunitas ya. Nah, banyak komunitas WordPress, salah satunya komunitas WordPress Indonesia di Facebook ya. Jadi banyak sekali komunitas-komunitas yang membahas tentang WordPress ini. Lalu yang terakhir adalah tersedia banyak tutorial ya. Nah, jadi buktinya banyak sekali orang yang membuat tutorial baik di web maupun di YouTube dalam bentuk video, atau kursus-kursus juga banyak ya. Nah, seperti itu.
Jadi mungkin ini keunggulan dari WordPress, mungkin masih ada lagi tapi cukup ini yang saya masukkan di sini ya, seperti itu. Kemudian apa sih kekurangan dari WordPress ya? Nah, jadi tadi kan kita sudah bahas kelebihannya ya atau keunggulannya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang kekurangannya. Apa kekurangannya? Yang pertama itu tentang keamanan. Nah, tadi kan katanya kelebihannya adalah keamanan. Nah, memang betul ya, WordPress ini aman. Nah, namun di sini kita coba lihat ya. WordPress digunakan oleh lebih dari 30% website seluruh dunia. Maka semakin banyak pengguna, maka ancaman seperti hacker, DDoS juga semakin meningkat ya. Jadi semakin tingginya pengguna website, maka semakin tinggi juga ancamannya gitu ya. Akan tetapi kita dapat mencegahnya dengan cara menginstal plugin. Nah, sekali lagi plugin ini sangat kita butuhkan ya untuk meningkatkan keamanan website WordPress kita, seperti itu. Lalu selanjutnya adalah dukungan pihak ketiga ya. Nah, ini salah satu kekurangannya. Kenapa bisa? Nah, maka di sini kita coba lihat, kita dapat memilih banyak tema dan plugin untuk WordPress ya, dari yang gratis maupun yang berbayar. Namun perlu kehati-hatian untuk memilihnya untuk menghindari tema dan plugin yang memiliki bug ya. Nah, jadi tema, plugin itu ada yang gratis, ada yang bayar. Dan di dalamnya hati-hati ya, biasanya ada yang bug ya. Nanti coba kita pilih berdasarkan review ya. Yang macam kita mau beli barang lah ya. Kalau kita mau beli barang kan kita lihat dulu reviewnya bagaimana sih menurut orang-orang tentang produk ini gitu ya. Nah, maka kalau misalnya reviewnya baik, nah maka kita bisa menggunakannya. Kalau misalnya reviewnya buruk ya, kita jangan memilihnya, seperti itu ya. Kemudian selanjutnya adalah kecepatan ya. Nah, jadi karena banyaknya plugin yang tersedia, terkadang orang memasang berbagai plugin tanpa memperhatikan dampaknya ya. Nah, jadi kalau kita sudah paham menginstal plugin, paham menginstal tema, nah kita lihat juga ya sesuai dengan kebutuhan ya. Nah, di sini ada pesan selanjutnya, jadilah pengguna yang bijak, install plugin yang dibutuhkan saja untuk menjaga performa website kita ya, atau WordPress kita, seperti itu ya. Nah, jadi misalnya kita sudah paham tentang install plugin, nah kita sesuaikan yang kita butuhkan di website kita, plugin apa aja. Yang tidak kita butuhkan bisa kita uninstall, seperti itu ya. Nah, jadi ini ada 3 kekurangan WordPress ya. Nah, kalau misalnya menurut teman-teman ada kekurangannya yang selain ini, boleh ditambahkan nanti di kolom komentar ya. Nanti kita coba bahas bersama-sama, seperti itu. Kemudian apa saja jenis website yang bisa dibuat dengan WordPress ya. Nah, mungkin teman-teman mau bertanya, saya mau belajar WordPress tapi bisa ndak buat website seperti ini, seperti itu ya. Nah, jadi ini jenis website yang bisa dibuat. Yang pertama tentunya website berita ya. Jadi WordPress ini familiar dengan website berita. Kemudian WordPress juga bisa kita buat sebagai website forum ya. Kemudian website jual beli atau toko online ya. Jadi e-commerce dari WordPress ini juga tersedia ya. Kemudian website galeri, website instansi. Nah, jadi kalau misalnya kantor-kantor tempat teman bekerja atau ada project tentang pembuatan website di suatu instansi, nah teman-teman bisa memanfaatkan WordPress ini ya. Kemudian website sekolah ya. Nah, kalau misalnya teman-teman punya sekolah belum punya website, teman-teman boleh membuatnya dengan WordPress, seperti itu. Nah, dan banyak lagi ya. Jadi banyak yang kita bisa buat dengan WordPress. Nanti silakan teman-teman pelajari lebih dalam ya. Nah, jadi ini sangat mudah ya untuk kita yang awam dengan coding, ini bisa kita manfaatkan WordPress, seperti itu ya. Lalu mungkin teman-teman lihat kan ada wordpress.com dan wordpress.org. Apa sih bedanya ya? Nah, kita coba lihat. Untuk yang .com adalah perusahaan hosting yang menggunakan sistem pengaturan konten WordPress untuk semua blog yang dibuat di dalamnya. Nah, nanti misalnya kita mau buat web, misalnya sekolahku.wordpress.com. Nah, nanti jadinya seperti itu ya untuk yang WordPress ini. Nah, jika tertarik membuat blog menggunakan platform ini, maka tipe domain yang didapatkan adalah, nah contohnya seperti ini, myblog kemudian .wordpress.com ya. Nah, jadi kita domainnya seperti ini. Kalau teman-teman pernah kunjungi Blogspot ya, modelnya begitu ya. Jadi misalnya myblog.blogspot.com, seperti itu ya.
Nah, untuk paket defaultnya bisa didapatkan gratis, namun jika ingin custom maka kita harus bayar ya. Nah, jadi nanti sistemnya seperti itu. Nah, kemudian yang untuk .org ini adalah website yang digunakan jika ingin membuat situs self-hosted pada WordPress ya. Jadi melalui wordpress.org pengguna bisa mengunduh platform WordPress dan mendapatkan banyak tema maupun plugin gratis. Nah, jadi ini yang akan kita gunakan nanti ya. Jadi WordPress-nya kita bisa download ya. Jadi platform WordPress ini kita bisa download, kemudian kita custom di lokal. Nah, setelah selesai di lokal, nanti kita bisa upload ke dalam hosting kita seperti itu ya. Nah, jadi ini perbedaannya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau pakai yang .com, maka nanti model domain kita begini, misalnya myblog.wordpress.com. Nah, untuk yang .org kita download dulu platformnya, kemudian kita buatnya mulai dari nol ya, mulai dari instalasi sampai dengan seterusnya. Nah, beda dengan .com. Kalau yang .com ini kayak SEO itu sudah mereka yang aturkan, kita tinggal pakai aja ya, seperti itu. Kemudian nanti kita akan lanjutkan ke dalam instalasi WordPress, gimana sih cara nginstalnya, kemudian apa saja kebutuhan untuk kita belajar WordPress, lalu misalnya kita mau download, kemudian letaknya di mana. Nah, nanti kita butuh yang namanya web server ya. Nah, nanti kita akan bahas ke video selanjutnya. Oke, jadi saya rasa mungkin cukup sekian video kita kali ini. Semoga jelas. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam ngopi.